adik-adik, bertemu dengan Kak Sally dan Kak Evan di sini. Nah, adik-adik harus semangat ya untuk ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan More, More, More. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan lagi, kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk seminggu yang telah kami lalui kemarin. Sekarang kami menghadap kehadiran-Mu untuk bersama-sama kembali memuji-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita udah sering sekali merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama melihat dan mengecap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pujikan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah.
adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat mendengarkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Evan di sini. Ya, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ke-11 gitu ya. Nah, adik-adik kita semua tahu cerita tentang Nabi Yunus ya, yang diberikan Tuhan tugas untuk pergi ke suatu bangsa bernama Niniwe untuk memberitakan kabar bahwa bangsa itu akan dihukum Allah karena perbuatan mereka yang jahat. Dan kita ketahui bersama bahwa ternyata Nabi Yunus tidak menepati janjinya kepada Allah. Ia justru mengingkarinya dan pergi menjauhi Niniwe ke Tarsis. Nah, hal itu tuh membuat Tuhan jadi tidak senang ke Nabi Yunus. Dan dalam perjalanannya selama ia di kapal gitu ya, Tuhan memberikan angin ribut, memberikan badai yang membuat kapalnya yang ditumpangi Nabi Yunus tuh hampir hancur. Nah, tapi dari bacaan di kitab Yunus kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan tetap menyayangi Nabi Yunus karena ia memberikan perantaranya ikan besar yang menelan Nabi Yunus selama 3 hari dan akhirnya dikeluarkan gitu ya. Nah, pada bacaan kita pada hari ini kita diperlihatkan bagaimana sikap Nabi Yunus yang sudah ditolong Tuhan dan diberikan kesempatan untuk hidup untuk memberitakan kabar pertobatan kepada bangsa Niniwe gitu ya. Nah, bila kita lihat dari pasal yang keempat ini, dari bacaan kita pada hari ini, Nabi Yunus sepertinya justru masih tidak menyukai bangsa Niniwe. Bahkan Nabi Yunus ketika berbicara kepada orang-orang di Niniwe tidak menggunakan bahasa yang indah, tidak menggunakan bahasa yang panjang dalam menyampaikan kabar firman Tuhan. Kita bisa lihat dari pasal yang ketiga ayat yang keempat. Nah, pada ayat yang pertama dan kedua di pasal keempat ini kita bisa lihat bagaimana kekesalan dan kekecewaan Nabi Yunus kepada Tuhan yang tidak jadi menghukum bangsa itu membuat Nabi Yunus kesal gitu ya, berpikir bahwa Tuhan ini terlalu penyayang, Tuhan terlalu pengasih, padahal bangsa itu jahat gitu ya, padahal bangsa itu tidak percaya Tuhan. Sehingga ia marah dan sampai berbicara, untuk itu cabutlah nyawaku, di ayat yang ketiga itu di pasal 4 ini ya. Nah, kekesalan ini membuat Nabi Yunus pada akhirnya juga meninggalkan kota Niniwe. Ya, dia pergi dan tinggal di sebelah timur kota Niniwe sambil menantikan nasib kota Niniwe ini. Dan di tengah penantiannya itu, ternyata Tuhan menumbuhkan sebuah batang pohon, namanya pohon jarak. Ya, pohon jarak ini tumbuh tinggi melampaui Nabi Yunus untuk menaunginya. Kita lihat di pasal ke-4 ayat yang 6 gitu ya. Pohon jarak ini daunnya lebar-lebar ya adik-adik, jadi bisa menutupi Nabi Yunus dari kepanasan gitu ya. Jadi Nabi Yunus bisa berteduh di bawahnya gitu. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tetap menyayangi Nabi Yunus, tetap melindungi Nabi Yunus walaupun ia sangat marah pada Allah ya. Dan dengan adanya pohon jarak ini, Tuhan juga mau mengingatkan Nabi Yunus bahwa sebenarnya ia juga mengasihi setiap orang, tidak hanya Nabi Yunus. Terbukti ia juga mengasihi kota Niniwe yang mau bertobat. Ya, dari perilaku mereka yang sebelumnya jahat, pada akhirnya mau percaya kembali kepada Tuhan, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tergerak hatinya untuk kembali menyayangi bangsa Niniwe. Nah, adik-adik, terkadang tuh kita sama seperti Nabi Yunus. Kita terkadang tidak senang ketika teman kita punya barang lebih bagus daripada kita gitu ya, punya kotak pensil yang bagus, punya tas yang bagus daripada kita. Kita ingin Tuhan tuh memberikan barang-barang yang bagus kepada kita. Tuhan berikan aku barang yang bagus, Tuhan berikan aku tas yang bagus daripada teman-temanku. Nah, tanpa kita sadari, perbuatan kita itu sudah melukai hati Tuhan, membuat Tuhan tidak senang karena kita tidak bersuka cita, kita tidak bersyukur atas kasih-Nya. Nah, sehingga dari cerita ini
kita diingatkan kembali untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersuka cita atas kasih Tuhan yang tak terbatas. Ya, kasih Tuhan yang tak terbatas untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, dari cerita ini kita diingatkan untuk berani bersuka cita atas kasih Tuhan itu tadi ya. Nah, adik-adik, semoga melalui cerita Nabi Yunus ini adik-adik menjadi lebih tersadarkan, kita semua menjadi lebih tersadarkan bahwa Tuhan cinta semua anak, Tuhan cinta semua kita, dan melalui kasih-Nya yang tak terbatas itu kita akan menjadi lebih baik dan juga orang-orang di sekitar kita akan lebih baik. Oleh karenanya, berani bersuka cita atas kasih Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, untuk menutup pembacaan firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk senantiasa mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kami kembali diingatkan untuk mau bersuka cita atas kasih-Mu, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami kelegaan hati, berikanlah kami kekuatan untuk menerima segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Dan juga biarlah kami juga mau berani bersuka cita atas kasih-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Doa yang tidak jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu ini, walaupun hanya di rumah. Tapi Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang kita muliakan dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.